Shalom saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam perenungan kita pada hari ini dan kita baru saja mengikuti ibadah Shabbat Shalom saudara. Saya yakin hari Sabtu, Minggu saudara mengikuti ibadah Shabbat Shalom. Pada hari Senin ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 79 yang melanjutkan dari Mazmur-Mazmur sebelumnya. Nah, sebelum kita memulainya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, tidak akan mungkin kami hidup tanpa firman. Karena ada firman setiap hari yang kami baca dan renungkan yang membuat kami makin hari makin mencintai Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di dalam Mazmur 79 saudara, yaitu di ayat 8 dan 13 yang akan saya ajak kita merenungkan firman Tuhan ini, khusus di ayat yang ke-8. Memang kalau kita baca Lembaga Alkitab Indonesia tulisnya doa umat yang terancam, tetapi ini bagian firman Tuhan ini saya mau ambil intisarinya 8 dan 13. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Saya ulang sekali lagi, janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Nah, ini adalah kalimat ungkapan pemazmur untuk disampaikan kepada Allah. Maka dia bilang, jangan engkau perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Memang di dalam versi bagian firman Tuhan yang lain memang ada pemisahan saudara bahwa dosa itu memang sifatnya pribadi saudara. Tidak dibuat jadi satu paket. Tapi sering sekali ada satu cerita di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kesalahan dari seorang pemimpin itu akan berdampak kepada umatnya. Nah, pada hari ini perenungan kita supaya kita sungguh-sungguh memiliki karakter building atau pembentukan karakter kita secara pribadi itu kuat dalam Tuhan. Artinya apa? Kita yakin dan percaya bahwa hidupmu itu secara personal bertanggung jawab dengan Tuhan. Orang tuamu bertanggung jawab dengan Tuhan. Maka tidak ada penggabungan di situ. Maka ada pembelahan di situ. Pemisahan di situ. Nah, ketika engkau sungguh-sungguh menyadari tentang hal itu, maka engkau minta pertolongan Tuhan. Dan tidak ada kutuk dari orang tuamu karena kita minta dipatahkan. Salib Kristus telah memutuskan setiap kutuk itu. Ini adalah bagian yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Itu berarti saudara harus punya keyakinan teguh. Kalau kita sudah mengalami pemberesan secara personal, maka tidak ada hubungan kaitannya dengan masa-masa lalu di orang tua kita. Karena kita sudah pemberesan itu. Poin yang kedua. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Artinya saudara, ketika kita sadar tentang tadi hal-hal yang sudah saya sampaikan, maka kita harus punya komitmen, yaitu apa? Bahwa kita ini adalah kawanan domba gembalaan-Mu. Kalimatnya adalah pemazmur demikian, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Artinya dua hal penting. Yang pertama bersyukur, yang kedua memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kalau kita sudah menikmati segala pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, ingat baik-baik dua kata tadi, bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita selalu untuk tetap ada dalam kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diajar Tuhan bahwa kami ketika mengenal Engkau secara pribadi, segala kutuk sudah diputuskan. Dan kami sudah ada dalam ranah Tuhan hari ini yang menikmati kebaikan-Mu. Maka kami patut bersyukur dan memuji Engkau setiap saat dan setiap waktu. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Ingat, berpikir positif. God bless you.